Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Yustiana Tanutari dari Sekolah SMK Negeri 4 Kota Bogor. Di sini saya akan membahas modul 4 yaitu tentang IPv6. Nah, di sini ada beberapa materi pembahasan yaitu tentang pengenalan IPv6, IPv6 compression, soal compression, uncompression IPv6, prefix IPv6 dan menyiapkan topologi IPv6, konfigurasi IPv6, konfigurasi static routing IPv6, dynamic routing IPv6, konfigurasi dynamic routing AEGRP. Nah, di sini pengertian tentang IPv6 addressing yaitu IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi baru dari protokol IP yang dapat menggantikan IPv4. Nah, IPv6 ini biasanya digunakan di jaringan-jaringan yang besar. Nah, di sini IPv6 punya panjang 128 bit, jauh lebih besar dibanding IPv4 yang hanya memiliki 32 bit, sehingga bisa menampung lebih dari 340 undecillion alamat. Nah, di sini ada tabel perbedaan IPv4 dan IPv6. Untuk IPv4 ini dirilis deployed pada tahun 1981, sedangkan IPv6 ini dirilis deployed pada tahun 1998. Jadi beda ya teman-teman. Nah, di sini untuk jumlah bitnya pada IPv4 yaitu 32 bit IP address dan untuk IPv6 yaitu 128 bit jumlahnya. Dan untuk 4.3 billion addresses must be reached and masked. Nah, di sini itu ada network-networknya ya teman-teman di IPv4 ini. Jadi dan untuk IPv6 every device can have a unique address. Nah, di sini setiap device memiliki alamat yang unik, tidak ada pembagian network ya teman-teman untuk IPv6. Nah, untuk numeric dot decimal notation di sini untuk IPv4 yaitu misalkan 192.168.5.18, sedangkan untuk IPv6 alphanumeric hexadecimal notation di sini sangat banyak sekali ya angka-angkanya. Nah, di sini itu gabungan dari hexadecimal atau MAC address untuk IPv6 alphanumeric ini ya teman-teman. Jadi banyak banget untuk angka-angkanya. Nah, di sini IPv6 juga untuk IPv4 DHCP or manual configuration. Jadi bisa konfigurasi DHCP maupun manual ya teman-teman. Dan untuk IPv6 yaitu support auto configuration. Nah, IPv6 juga di sini sama ya teman-teman, bisa DHCP atau manual konfigurasi. Nah, sebegitu untuk pembahasan tabel perbedaan IPv4 dan IPv6. Di sini untuk tipe IPv6. Untuk tipe IPv6 yaitu ada link lokal dan fungsinya yaitu untuk komunikasi antar perangkat dalam satu LAN atau link lokal. Dan range IP-nya di situ yaitu ada FE80 per 10 diawali dengan FE ya teman-teman, dan ada juga global unicast. Nah, di sini fungsinya yaitu alamat publik IPv6 yang dapat mengakses internet. Nah, global unicast ini sama saja seperti IP publik dalam IPv4 ya teman-teman, yaitu range IPv6-nya 2000 atau slide 3 ya teman-teman, diawali 2 atau 3. Nah, ada juga unique lokal, fungsinya yaitu alamat privat IPv6, yaitu sama saja seperti IP privat di IP versi 4 ya teman-teman. Nah, untuk range IP-nya yaitu ada FC00 slide 7 yaitu diawali dengan FC atau FD ya teman-teman. Jadi seperti itu untuk tipe IPv6. Jadi sama saja seperti IPv4. Nah, di sini untuk address compression nah, di sini itu IPv6 ini memiliki 128 bit ya teman-teman, banyak banget ya di sini teman-teman. Nah, IPv6 ini hanya menggunakan prefix atau total IP terdiri dari 8 oktet. Yaitu ya di sini teman-teman 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini kita akan 8 oktet ini terdiri dari 4 bit ya teman-teman. Di sini kita akan menyederhanakan dari IPv6 yang panjang ini menjadi sederhana. Nah, sekarang kita akan coba, kita akan gunakan ini. Nah, yang 2000 ini nah, ini adalah oktet pertama ya teman-teman, 2002. Nah, untuk yang DB6 ini harusnya ini itu ada angka, kita pakai angka 8 saja karena seharusnya di sini terlalu besar sepertinya. Harusnya di sini ada 4 bit ya teman-teman, tapi ini ada 3, kita tambahkan. Jadinya di sini DB68 ya teman-teman. Dan kita di sini untuk yang pertama, contoh pertama, sederhanakan IPv6, hapus angka 0 yang ada di depan ya teman-teman. Di sini untuk 2002 itu tidak ada angka 0-nya, dan untuk DB68 juga tidak ada angka 0-nya. Dan untuk 08AB, nah di sini ada angka 0-nya teman-teman. Jadi yang 202 ini kita pindahkan ke bawah sini, tidak ada angka 8-nya. Ini juga sama, tidak ada angka 8-nya. Kita tambahkan angka 8 sini ya teman-teman. Nah, untuk 08AB ini di sini ada angka 8-nya di awal ya teman-teman, di depan. Nah, di sini kita akan menghapus angka 0 yang ada di depan, kita hapus, dan kita hanya gunakan yang 8AB saja. Kita pindahkan ke bawah. Lalu yang 56CA ini tidak ada angka 0-nya, tidak ada angka 0. Kita turunkan. Yang 0023. Nah, di sini kalau 0-nya banyak, kita hapus saja 0 pertama yang ada di depan ya teman-teman. Kita pakai sisanya yang di belakang saja ya teman-teman. Kita hapus 0-nya karena ini ada 2 0-nya di depan, jadi kita gunakan yang 23 saja. Kita turunkan ke bawah. Nah, yang ini 0-nya ada banyak ya teman-teman, semuanya 0 0 0 0. Nah, di sini kita akan hapus saja 0 yang 3 di depan ini ya teman-teman. Kita akan gunakan sisanya atau kita pakai yang 0 di belakang ini. Kita turunkan ke bawah. Ini juga sama. Kita turunkan ke bawah yang di belakang. Nah, untuk yang ini kita coret juga 0 yang paling depannya ya teman-teman. Kita pindahkan A-nya ke bawah. Jadi seperti itu untuk cara pertama, yaitu kita menghapus angka 0 yang ada di depan. Jadi cara compression address dengan rules yang pertama dengan menghapus angka 0 yang ada di depan. Nah, untuk yang kedua ini, nah di sini notesnya, jika ada 0 berturut-turut, maka gunakan simbol titik 2 sebanyak 2 kali, mau seberapa banyak 0 yang ada. Seperti ini ya contohnya teman-teman, 202. Jadi di sini 00 masih bisa disederhanakan menggunakan simbol titik 2. Nah, contohnya di sini 202. Masih sama 202, DB68 masih DB68 ya di sini teman-teman. Kita tambahkan DB68. Dan untuk 08AB jadi 8AB sama 56CA tetap 56CA. 0023 jadi 23, dan ini 0-nya ada sama ya teman-teman, berturut-turut. Nah, di sini yang 00 ini kita diubah menjadi simbol titik 2 seperti ini ya teman-teman, jadi tidak usah menulis angkanya. Dan untuk yang A ini dia tetap A karena dia masih ada angka yang berbeda, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, di sini kita akan membahas IPv6 compression examples. Nah, di sini misalnya kita harus memilih salah satu yang di compression, misal di sini 0000 di depan, tapi barisan di belakang juga masih ada
0000. Jadi kita harus memilih salah satu ya teman-teman, mau yang depan ataupun yang belakang untuk menjadi simbol titik 2. Dan di antara salah satu ini kita ubah menjadi simbol titik 2 dan yang satunya kita ubah menjadi angka ya teman-teman. Jadi misalnya seperti ini 000 fx 80 masih tetap 0000 titik 2 1234 tetap 0202 B3FF dan ininya tetap simbol titik 2, yaitu salah ya teman-teman. Ini adalah cara yang salah. Yang betul itu ini fx 80 betul ya teman-teman. Kita pindahkan ke sini. Dan untuk 000 dan 000 ini sini diubah menjadi simbol titik 2 ya teman-teman. Simbol titik 2 ini diubah menjadi simbol titik 2 ya ini teman-teman. Untuk 1234 tetap 1234. Nah, dan untuk 0202 harusnya di sini dihilangkan ya angka 0-nya, jadi hanya 202. Dan untuk B3FF tetap B3FF. Nah, untuk 00 yang ini karena yang depan kita sudah simbolkan menjadi titik 2, berarti yang ini kita jadikan angka ya teman-teman. Di sini kita coret 0-nya kita pindahkan ke sini. Dan untuk yang ini juga kita coret dan 0-nya kita pindahkan ke sini. Nah, karena di sini nolnya jika ada 0 berturut-turut di depan atau belakang tidak bisa di-compression keduanya, harus memilih salah satu. Jadi ada yang dijadikan simbol dan juga ada yang dijadikan angka, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus memilih salah satu. Kita tidak bisa mengkompresikan dua-duanya menjadi simbol. Nah, di sini ada lagi IPv6 compression. Di sini ada soal compression ya teman-teman. Kita akan mengkompresikan IPv6. Nah, di sini kita bisa mengganti, kita akan mengkompresikan IPv6. Di sini kita akan mengganti 0 yang berturut-turut ini sebanyak apapun kita ganti dengan simbol ya teman-teman. Nah, di sini untuk 2001 kita ketik saja ya teman-teman. Sorry, kita salin saja. Nggak bisa ya. Kita ketik saja di sini. Nah, untuk 2001 tetap 2001 ya teman-teman. Lalu untuk 0 db8 kita ubah menjadi db8, 0-nya dihilangkan. Lalu untuk 0000.2000.2000.2000 di sini kita ubah menjadi, karena di sini tidak depan belakang ya teman-teman, di sini berturut-turut, kita ubah menjadi titik 2 ya. Kita ubah menjadi titik 2. Lalu setelah itu untuk 1428 kita tidak usah ubah kan tidak ada angka 0-nya. 1428 titik 2 tetap 57 AB 57 AB seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kita hilangkan di sini kita hilangkan yang 00 ini menjadi simbol titik 22 ya teman-teman. Lalu untuk yang ini hanya diubah yang 0-nya saja dihilangkan menjadi db8, yang 2001 tidak usah diubah, dan yang 1428 tidak diubah juga, dan 57AB juga tidak diubah. Nah, untuk yang bawahnya di sini yaitu FE
80. Di sini tidak diubah ya teman-teman, tetap FE 80 karena tidak ada angka 0 di depan. Lalu untuk 0 dB8, 0 nya kita coret jadi dB8. Lalu untuk 0023, 00 nya kita coret, kita tuliskan saja 00 yang di depan kita coret, kita tuliskan 23 saja. Lalu untuk 000000 di sini kita ubah menjadi titik 2 ya teman-teman, simbol titik 22. Lalu untuk 01AC di sini kita tuliskan 1AC saja karena 0 nya kita hapus, 0 yang di depan kita hapus. Dan untuk C062 tetap C062. Dan untuk 000D, 000 depannya kita hapus, kita pakai yang D saja. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk contoh soal compression dan bagaimana kita menyederhanakannya. Sekarang lanjut, kita akan mencoba exercise address and compression. Nah, di sini ada soal ya teman-teman. Di sini kita akan, yang tadinya sederhana, kita akan coba jabarkan ya. Kita akan hitung oktetnya. Di sini ada 6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Di sini ada 6 oktet, berarti ada 2 oktet yang gak ada di sini. Pasti sisanya yaitu 0000 teman-teman, karena di sini ada simbol titik 20 karena IPv6 memiliki 8 oktet. Di sini kita akan ubah 0 yang berturut bisa dikompres jadi simbol ya teman-teman. Di sini FE08 tetap. Lalu di sini kita ubah menjadi 0000 lalu 1234 tetap, 0202 tetap, B3FF tetap, 23A berarti kita tambahkan di sini untuk yang berarti 0 nya ada 3 ya teman-teman, 1 2 3 karena setiap oktet itu ada 4 bit ya teman-teman. Lalu yang 23 kita tambahkan 02. Jadinya FE08 FE80 maksudnya 134 tetap ini dulu 0000 lalu 1234 tetap 1234, yang 0202 tetap 0202, B3FF tetap B3FF, yang A jadinya 000A dan 230023. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baru di sini jumlahnya sudah benar ya teman-teman, ada 8 oktet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk melakukan uncompression IPv6. Nah, di sini masing-masing oktet itu terdiri dari 4 bit ya teman-teman. Jadi kalau cuma ada satu angka di sini berarti depannya ada 3 angka yaitu 0 0 0. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencoba exercise address and compression lagi. Nah, di sini ada 2 soal ya teman-teman. Kita akan coba jabarkan lagi. Kita akan ketikkan saja. Nah, di sini yaitu 2001, tetap 2001. Lalu DB8 pasti di sini ada 0 ya teman-teman di depan. Kita kasih 0 di sini. 0 DB8. Lalu di sini hanya ada 1 2 3. Di sini hanya ada 3 oktet ya teman-teman. Berarti kurangnya 1 2 3 4 5 oktet ya. Kita di sini tambahkan, berarti di sini ada simbol, berarti di sini 000 tambahkan lagi 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0. Lalu di sini ada 1 ya teman-teman, berarti depannya 0 0 0. Nah, jadi di sini ada 8 oktet, betul tidak? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti kurang 1 ya teman-teman. 0 nya 1 2 3 4 2001 tetap 2001, 1 DB8 2
3, 4, 5, 6, 7, berarti 00-nya ada 5 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah betul, 00-nya ada 5. Sini kita tambahkan lagi 0, 0, 0, 0. Nah ya seperti ini ya teman-teman. Karena di sini ada simbol, berarti simbol itu adalah sisa untuk oktet ya teman-teman. Jadi misalnya di sini 2001 tetap 2001, DB8 berarti di sini ada nolnya karena kan setiap satu oktet itu ada 4 bit dan satu ini berarti sisa depannya itu 000. Nah, hanya ada 3 oktet berarti sisanya 00000 semua sampai 8 oktet. Karena di sini ada simbol titik 2, tidak ada angka lagi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini ada 8 oktet, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, untuk soal yang bawahnya di sini yaitu 2001 tetap 2001. Untuk DB8 berarti di sini ada nolnya, dan untuk di sini ada 0 dan juga simbol titik 2. Berarti di sini ada 0 berturut-turut di depan dan di belakang. Berarti yang digunakan di sini yang untuk simbol di belakang, untuk angkanya di depan. Nah, di sini untuk 0000, di sini ada berapa oktet? 1 2 3 4 5. Ada 5 oktet, berarti kurang 3 ya, teman-teman. Berarti sini kita tambahkan dulu yang nolnya ada 4, berarti ya 0 0 0. Lalu untuk ABCD tetap ABCD, dan untuk ini untuk duanya kita ubah dulu deh menjadi 0002 1 2 3 4 5. Nah, di sini sudah ada 5 oktet, berarti untuk 00-nya ada 3 ya teman-teman. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini yang 2001 tetap 2001, DB8 jadi 0 DB8 dan 0 tetap 0. Untuk yang berturut-turut di depan dan ABCD tetap ABCD. Dan untuk simbol ini berarti sisaan oktet ya teman-teman. Jadi 00 semua, ada 1 2 3 yang berturut-turut 0 di belakang dijadikan simbol. Yang depan kita jadikan angka karena kita hanya bisa memilih 1, dan untuk 2 kita tambahkan 0-nya 3 di depan, 1 2 3. Jadi ada 8 oktet ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jadi seperti itu untuk menjabarkan IPv6 dari yang sederhana menjadi dijabarkan. Nah, sekarang kita akan membahas prefix IPv6. Nah, di sini prefix itu merupakan total IP. Prefix itu merupakan total IP ya teman-teman. Di sini ada IPv4 dan IPv6. Nah, untuk IPv4 ini memiliki IPv4 ini memiliki range atau memiliki 0 sampai 32 ya teman-teman. Dan untuk IPv6 memiliki 0 sampai 128. Dan untuk teman-teman di sini sepertinya terhapus. Nah, untuk IP4 ini terdiri dari 8 bit ya teman-teman. Satu ini ya 8 bit dan 4 oktet. Sedangkan untuk IPv6 ini terdiri dari sama ya teman-teman, tapi di sini untuk X-nya ada 8 ya teman. 1 2 3 4 5 6 7 8. Seperti ini teman-teman. Dan untuk contoh IP-nya untuk IPv4 ini 192.168.1.1/24. Nah, untuk IPv4 ini 3 oktet di depan itu merupakan IP, itu merupakan network ya teman-teman, atau IP-nya sama, yang beda hanya bagian akhir, yaitu yang satu ini ya teman-teman. Jadi untuk di IPv4 ini tiap belakangnya itu tinggal kita ubah ya teman-teman menjadi misalnya 192.168.1.2/64. Jadi seperti itu ya teman-teman
untuk IPv4 bisa disesuaikan disesuaikan dengan jumlah prefiksnya 24, yaitu yang dibataskannya berapa ya teman-teman, untuk mengubah angka di yang oktet keempat ini ya teman-teman. Nah, untuk IPv6 contohnya itu 2001 BD 89876543221 slide 64. Nah, di sini kita bisa dimulai dari untuk angka di depan ini ya teman-teman, 4 oktet terdepan dari IPv6 merupakan network ya teman-teman, dari 2001 sampai 1234 sampai 76 ini merupakan networknya atau IP address yang harusnya sama. Nah, 4 ke belakang itu beda nggak apa-apa, mau sama pun juga nggak apa-apa ya teman-teman, dari 54 sampai ke sini. Atau jika teman-teman misalnya kan di sini bisa mulai dari 76 ke belakang boleh beda, tapi kalau teman-teman misalnya malas ngubah, teman-teman bisa tinggal ubah saja yang belakangnya saja ya teman-teman, misalnya menjadi 200 seperti ini. Nah, misalnya di sini teman-teman bisa mengubah menjadi, misalnya teman-teman malas ngubah dari 4 oktet ke belakang ini, teman-teman hanya ubah yang belakangnya saja menjadi A2 ya teman-teman, seperti itu. Asal ada yang beda aja teman-teman, jadi angka terakhirnya saja yang dibedakan seperti IPv4. Jadi seperti itu untuk penjelasan prefiks IPv6. Nah, sekarang kita akan menyiapkan topologinya. Kita akan tambahkan 2 router. Sini 1, 2. Lalu kita akan tambahkan 2 PC. Setelah itu kita koneksikan. Untuk setelah kita koneksikan, kita sudah selesai membuat topologinya. Sekarang kita akan membuat IP address-nya. Nah, di sini emang mungkin cukup banyak ya teman-teman untuk IPv6 ini IP address-nya, tapi kita akan buat yang mudah. DB8 23 untuk yang belah sini 21 DB8 23 titik 2 slide 64. Lalu untuk yang ini 2001 DB8 10 slide 64. Nah, berarti ini untuk gate yang akhir ini titik 2 simbol ini 0 ya teman-teman, berarti untuk gateway-nya 1 dan untuk PC-nya 2. Lalu untuk yang belah sini 2001 DB8 20 slide 64. Seperti ini teman-teman, untuk IV-nya sama seperti yang belah sini, berarti untuk gateway-nya 1 dan untuk PC-nya 2. Nah, sekarang di sini kita akan coba konfigurasi ya teman-teman. Untuk IPv6 kita di router pertama terlebih dahulu.
kita masukkan dulu sama seperti biasa teman-teman, configuration interface gig 00. Lalu di sini IPv6 address, masukkan IP nya 201 db8 00 berarti 210 1 ya teman-teman. Slide 64. Nah di sini itu IPv4 biasanya menggunakan subnet mask, tapi di sini kita cukup menggunakan slide-nya saja ya teman-teman. Lalu setelah itu kita enter. Lalu setelah itu kita X, kita tambahkan interface G01, lalu no shutdown. Setelah itu kita tambahkan IPv6 addressnya 201 23 db8 dulu db8 23.21 slide 64 lalu enter. Nah kita lupa men-shutdownkan interface gig 00 shutdown. Nah sudah ya teman-teman, sekarang kita ke router kedua. Sama and configuration interface gig 00 no shutdown, masukkan IPv6 addressnya yaitu 201 00 yang atas berarti 201 db8 23 2 ya teman-teman. Slide 64 enter. Lalu di sini kita tambahkan X interface gig 01 no shutdown, IPv6 addressnya itu 201 db8 20.1 ya teman-teman. Slide 64 lalu kita enter. Di sini kita sudah memasukkan IP di router, kita akan masukkan IP di PC teman-teman menggunakan IPv6. Berarti kita gunakan yang ini ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP-nya, berarti di sini 2001 db8 23 bukan 23 ya teman-teman, 10. Lalu di sini kita masukkan 2 ya teman-teman, dan untuk prefix-nya 64. Lalu untuk default gateway-nya 201 db8 10 1 ya teman-teman. db8 salah, db8 10 1 seperti ini teman-teman. Oke sudah, sebentar. Lalu sekarang kita akan masukkan di PC kedua, yaitu 2001 db8 20 2 ya teman-teman. Prefixnya yaitu di sini 64, dan untuk gateway-nya yaitu 2001 db8 20 1 ya teman-teman. Udah seperti ini. Sekarang di sini kita akan mencoba konfigurasi static routing IPv6. Sini kita akan ke router pertama.
X, lalu di sini kita akan ketikkan IPv6 unicast routing. Di sini wajib ya teman-teman saat ingin konfigurasi routing ya teman-teman di IPv6. Lalu setelah itu enter IPv6 root 2001 db8 23/64. Lalu untuk ininya 2001 db8 10 23 slide 2 ya teman-teman, seperti ini. 2001 db8 23/64 2001 db8 232, lalu enter. Setelah itu di sini kita ubah 28, kita menjadi yang 20. Kita ubah ininya menjadi yang 23 menjadi 20. Lalu untuk ininya sama ya teman-teman, kita enter. Setelah itu kita akan coba di router kedua, kita X juga, lalu IPv6 unicast routing. Setelah itu IPv6 yaitu 2001 db8 23 slide 64 2001 db8 23 slide 1, enter. Setelah itu kita ubah yang ini ya teman-teman menjadi 10. Untuk ininya sama teman-teman, enter. Setelah itu di sini kita akan lihat the show IPv6 root, the show IPv6 root. Nah di sini terlihat bahwa sudah ada the show IP root sudah ada ya yang statiknya ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba ping. Betul, sini kita akan coba ping 201 db8 20.22. Nah di sini bisa dilihat sudah replay ya teman-teman, berarti sini sudah berhasil untuk konfigurasinya. Kita akan coba kirimkan pesan. Oh salah ya teman-teman. Nah bisa dilihat sendiri bahwa sudah successful, berarti sudah berhasil. Nah sekarang kita akan mencoba konfigurasi dinamik routing IPv6. Di sini kita hapus dulu IP rootnya. Di sini kita hapus dulu IP rootnya. Yang 20 ini. No. Sudah, kita hapus juga di sini. Now IP root.
Nah, sudah, sekarang kita ke router pertama. Kita akan konfigurasi dynamic routing IPv6. Kita ketikkan IPv6 unicast. Wajib teman-teman untuk mengkonfigurasi, kita harus ketikkan itu. Lalu setelah itu IPv6 router OSPF1. Lalu kita tambahkan di sini kita tambahkan router ID-nya yaitu 10.10.10.1. Sebenarnya ini bebas ya teman-teman, kita bisa menambahkan apa saja. Di sini kita ketikkan 10.10.10.1 untuk router ID-nya. Sebetulnya bebas ya teman-teman. Lalu setelah itu interface gig 00. Lalu di sini IPv6 OSPF1 SPF1 area 0, lalu enter. Setelah itu kita keluar, kita ke interface gig 01, lalu IPv6 OSPF1 SPF1 area 0, lalu enter. Salah, SPF1 area 0, lalu enter. Nah, setelah itu kita akan ke router kedua. Kita sudah know IP route ya tadi. Sekarang kita akan coba konfigurasi IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router OSPF2. Setelah itu kita tambahkan router ID-nya itu 20.10.10.10.2, lalu enter. Kita masukkan interface gig 00 nya yaitu IPv6 OSPF2 area 0. Lalu setelah itu kita X masuk ke interface gig 0. Interface gig 01, lalu IPv6 OSPF2 area 0. Setelah itu kita enter. Sorry teman-teman, hanya lebih, kita hapus, kita enter. Setelah itu di sini sudah untuk konfigurasi OSPF-nya. Kita coba uji koneksi. Kita uji koneksi ya teman-teman, dari sini ke sini. Nah, sudah bisa dilihat sendiri bahwa successful, berarti untuk konfigurasinya sudah berhasil. Kita akan coba ping. Salah teman-teman. Kita akan coba ping. Nah, di sini reply ya teman-teman, berarti sudah berhasil untuk konfigurasinya. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba konfigurasi dynamic routing EIGRP. Nah, jadi tadi sebelumnya kita sudah selesai untuk konfigurasi dynamic routing IPv6. Di sini kita akan coba konfigurasi dynamic routing EIGRP. Kita ke router pertama. Di sini kita X dulu, lalu setelah itu no IPv6 router OSPF1, enter. Lalu setelah itu kita ke router kedua, X no IPv6 router OSPF2. Nah, sekarang kita ke router pertama, kita konfigurasi di router pertama dulu, yaitu di sini IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router EIGRP
router EIGRP10 IPv6 unicast routing IPv6 router EIGRP10. Lalu di sini EIGRP router ID-nya di sini yaitu 10.10.10.1 enter. Setelah itu di sini kita no shutdown ya teman-teman untuk EIGRP. Untuk konfigurasi EIGRP di sini kita no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface gig 00. Kita ketikkan IPv6 EIGRP10 EIGRP10. Lalu ke interface gig 01 kita ketikkan juga IPv6 EIGRP10. Oke, sudah. Sekarang kita ke router kedua. Kita IPv6 unicast routing, lalu IPv6 router EIGRP10 unicast routing IPv6 router EIGRP10, lalu EIGRP router ID-nya 10.10.2 enter. Lalu di sini kita no shutdown. Setelah itu kita masuk ke interface gig 00, lalu IPv6 EIGRP10, masuk ke interface gig 01, lalu IPv6 EIGRP10 juga ya teman-teman. Di sini sudah ada pemberitahuan tadi ya teman-teman. Nah, di sini tadi sudah ada pemberitahuan teman-teman. Sekarang kita akan coba do show IPv6 root. Di sini sudah ada D, yaitu D itu adalah EIGRP. Berarti sini sudah ada EIGRP-nya. Di sini kita akan coba kirim paket. Kita delete dulu. Bisa dilihat sendiri bahwa di sini successful ya teman-teman. Berarti untuk konfigurasi dynamic routing EIGRP-nya sudah berhasil ya teman-teman. Sekarang kita akan coba ping. Nah, di sini bisa dilihat sendiri bahwa sudah reply juga ya teman-teman, sudah berhasil, berarti sudah sukses. Untuk yang pertama konfigurasi static routing sudah berhasil reply, untuk dynamic routing juga berhasil, dan untuk dynamic routing EIGRP juga berhasil. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi pada IPv6. Sekian pembahasan tentang IPv6 dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, pengucapan, atau pengerjaan. Semoga bermanfaat dan bisa dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.